Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Pandemi COVID-19 menggantungkan harapan kepada vaksinasi COVID-19. Vaksinasi pun telah digelar di berbagai negara dan diharapkan mampu membentuk kekebalan komunal atau herd immunity. Nah, supaya seluruh populasi terlindung dari suatu patogen, maka setidaknya 70% dari populasi tersebut harus divaksinasi. Lantas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Jalan Panjang RI Bebas Pandemi. Ya, kira-kira sudah setahun pandemi corona menyebar ke seluruh penjuru dunia dan virus ini telah mencatatkan 106 juta kasus secara global. Lantas, kapan pandemi akan berakhir? Tentu saja ini adalah pertanyaan yang terus muncul sejak pandemi menyebar. Perkiraan jawabannya pun bisa diukur dengan vaksinasi. Nah, pakar kesehatan Amerika Serikat Anthony Fauci telah menyarankan pemberian vaksin COVID-19 kepada sekitar 70% hingga 85% cakupan populasi agar situasi kembali normal atau untuk mencapai herd immunity. Nah, saat ini lebih dari 131,6 juta dosis telah diberikan di 73 negara. Dan secara global tingkat vaksinasi terbaru hingga 7 Februari lalu ini rata-rata 4,69 juta dosis per hari. Nah, pada tingkat ini diperkirakan butuh sekitar 6,7 tahun atau bahkan lebih untuk bisa mencakup 75% populasi dengan vaksin 2 dosis. Nah, berdasarkan Bloomberg Vaccine Tracker, beberapa negara ini membuat kemajuan yang jauh lebih cepat daripada yang lain dengan menggunakan cakupan 75% populasi yang divaksin 2 dosis sebagai target. Nah, negara dengan tingkat vaksinasi COVID-19 tertinggi di dunia saat ini, yaitu Israel, ini sudah memberikan 5,5 juta dosis dengan memimpin di mana 61,27 dosis per hari ini sudah diberikan kepada tiap 100 orang. Makanya dalam riset tersebut disebutkan ini Israel ini akan menjadi negara yang paling cepat menuntaskan vaksinasi kepada 75% populasi penduduknya, yaitu 2 bulan saja. Pasalnya jumlah vaksinasi saat ini rata-rata sudah mencapai 135.000 dosis per hari dengan kasus terjangkit 679.000 orang dan angka kematian 5.000 kasus. Begitupun juga dengan Uni Emirat Arab yang diperkirakan hanya butuh waktu 2 bulan untuk mengcover 75% populasinya dengan vaksin. Dengan perhitungan hingga 7 Februari lalu, Uni Emirat Arab ini sudah memberikan 4,3 juta dosis dengan tingkat 40,13 dosis ini sudah diberikan kepada tiap 100 orang. Selanjutnya kita lihat ini ada UK atau Inggris sudah memberikan 12,5 juta dosis dengan perhitungan sebanyak 18,75 dosis ini diberikan kepada tiap 100 orang. Nah, Inggris diperkirakan membutuhkan waktu 6 bulan untuk memvaksin 75% populasinya. Kemudian Amerika Serikat sejauh ini 42 juta dosis telah diberikan. Namun perhitungannya ini baru 12,8 dosis yang diberikan kepada tiap 100 orang. Artinya vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat untuk bisa sampai target 75% dari populasi yaitu baru pada tahun 2022 atau 11 bulan dari sekarang. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa menuntaskan vaksin 75% dari populasi? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat berdasarkan riset tersebut, ini tingkat vaksinasi di Indonesia saat ini secara rata-rata ini mencapai 60.433 dosis per hari. Dalam kondisi tersebut, maka dibutuhkan lebih dari 10 tahun atau lebih atau baru 2031 mendatang untuk bisa mencakup herd immunity 75% dari populasi dengan vaksin 2 dosis. Proyeksi ini melebihi rata-rata dunia yaitu selama 7 tahun untuk bisa menyelesaikan vaksinasi. Nah, ini dihitung berdasarkan asumsi jumlah kasus infeksi mencapai 1,13 juta orang dengan jumlah kematian mencapai 31,2 ribu orang. Nah, proyeksi masa vaksinasi di Indonesia ini sama dengan di India dan juga Rusia. India juga diramal perlu waktu 10 tahun lebih untuk bisa menuntaskan vaksin karena jumlah vaksin yang tersedia hingga saat ini baru mencapai 299.000 dosis. Padahal jumlah kasus telah mencapai 10,8 juta dengan angka kematian bahkan mencapai 155.000 kasus. Sementara itu di Rusia tingkat vaksinasinya sebanyak 40.000 dosis dengan jumlah kasus 3,89 juta orang dan kasus kematian mencapai 70
ribu orang. Nah, menurut riset tersebut vaksinasi ini memang akan lebih cepat di negara-negara maju. Misalnya seperti negara-negara di bagian barat yang memiliki anggaran dana yang lebih besar. Namun dengan populasi yang lebih sedikit, dan hal ini berbeda dengan negara-negara timur yang anggarannya cenderung lebih terbatas dengan jumlah populasi yang besar. Misalnya India. Tentu saja ini menjadi sinyal perlambatan pemulihan ekonomi global karena keterlambatan vaksinasi COVID-19 di negara miskin atau adanya ketimpangan ini. Nah, dalam riset International Chamber of Commerce menyimpulkan bahwa alokasi suntikan yang tidak merata ini bisa merampas ekonomi dunia hingga 9,2 triliun dolar atau sekitar 128 ribu triliun rupiah. Dan penelitian serupa oleh Rand Corporation juga memperkirakan bahwa biaya tahunan diperlukan bisa mencapai 1,2 triliun dolar, di mana pertumbuhan global tahun ini bisa jadi kurang dari setengah perkiraan Bank Dunia yang sebesar 4% jika distribusi vaksin tidak bergerak dengan cepat. Lantas apa tanggapan pemerintah terkait riset yang menyatakan bahwa Indonesia ini butuh waktu 10 tahun untuk bisa mencapai herd immunity? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, terkait sebuah riset tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada yang kurang tepat dari perhitungan riset tersebut. Pasalnya menurutnya, daily testing vaksinasi ini terus meningkat di Indonesia. Selain itu, masalah saat ini bukan pada proses vaksinasi, tapi di persediaan vaksinnya. Pasalnya sampai sekarang yang tersedia baru 3 juta vaksin gitu. Selain itu, ia menegaskan juga bahwa proses vaksinasi ini akan sesuai dengan target, di mana target Kemenkes yaitu menyelesaikan vaksinasi ke 181,5 juta orang ini selama 15 bulan. Nah, angka 181,5 juta orang ini merupakan 70% dari populasi Indonesia yang memenuhi syarat vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Presiden Jokowi pun di beberapa kali kesempatan menyampaikan bahwa target untuk menyelesaikan vaksinasi bahkan bisa dalam waktu 1 tahun. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah sudah memiliki kontrak yang pasti untuk memiliki setidaknya 270 juta dosis dari beberapa produsen vaksin. Nah, ini dari total kebutuhan yaitu 426 juta dosis vaksin COVID-19. Nah, diperkirakan proses penyuntikan 426 juta dosis vaksin COVID-19 ini membutuhkan waktu sekitar 15 bulan. Dan perkiraan ini bisa berubah bergantung pada pasokan vaksin yang dipesan pemerintah. Jadi memang vaksin ini kan menjadi salah satu kunci dan juga harapan ya agar kita bisa terbebas dari pandemi corona. Namun jalan menuju bebas pandemi ini tampaknya masih panjang ya, mengingat kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Sementara itu sebagai masyarakat kita jangan terlena, tetap patuhi protokol kesehatan.